Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di seri pembelajaran mata kuliah Artificial Intelligence. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masih kelanjutan dari pokok bahasan certainty factor yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Hari ini kita akan coba menyelesaikan salah satu contoh kasus di mana contoh kasus ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode certainty factor. Oke. Misal di sini saya punya sekumpulan rule set ya. Jadi saya punya sekumpulan aturan, ada 6 aturan di sini. Yang pertama adalah jika terdakwa punya motif dan terdakwa punya kesempatan, maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan CF 0,7. Kemudian jika terdakwa punya alibi, maka terdakwa dinyatakan bersalah, CF-nya minus 0,9. Jika sidik jari terdakwa ada pada tubuh korban, maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan nilai CF 0,4 dan seterusnya. Nah, rule ini adalah rule yang diasumsikan saja ini merupakan rule untuk mencari tersangka dari pembunuhan misalkan gitu ya. Jadi ini rule untuk mencari apakah seorang tersangka itu bisa dikatakan bersalah atau tidak. Oke. Kemudian ini ada suatu kasus. Jadi kasusnya adalah ada seorang tersangka namanya Mike ya. Mike ini punya teman di mana temannya menjadi korban pembunuhan gitu ya. Nah, kemudian dari serangkaian olah TKP dan juga pemeriksaan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta seperti ini. Misal, fakta pertama adalah sidik jarinya Mike itu tidak ada pada pintu rumah korban dengan nilai CF 1. Artinya, bisa dipastikan bahwa memang tidak ada sidik jarinya Mike di pintu rumah korban. Yang kedua, sidik jari Mike itu ada di tubuh korban dengan nilai CF 1. Berarti pasti dipercaya ya. Jadi memang sidik jarinya Mike itu ada pada tubuh korban. Yang kedua, pintu rumah korban itu tidak dikunci, CF-nya 1 juga. Berarti memang benar-benar rumah korban itu dalam posisi tidak dikunci. Kemudian Mike tidak suka pada korban, itu CF-nya 0,7. Jadi ini mungkin dari keterangan saksi-saksi yang dihimpun oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa Mike itu tidak suka pada korban gitu ya, dengan nilai kepercayaan 0,7. Kemudian fakta yang berikutnya adalah pada waktu kejadian pembunuhan itu terjadi, Mike sedang nonton TV. Artinya dia punya alibi dengan CF yang cukup besar 0,9. Berarti ada saksi mungkin yang mengetahui bahwa Mike itu sedang menonton TV ketika pembunuhan itu terjadi. Nah, dari serangkaian fakta-fakta ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan apakah Mike bisa dinyatakan bersalah ataukah tidak dengan menggunakan metode certainty factor. Oke. Pertama, kita fokus dulu pada fakta nomor 1. Fakta nomor 1 berbunyi sidik jari Mike tidak ada pada pintu rumah korban dengan nilai CF 1. Karena di sini ada kata tidak yang artinya adalah negasi, berarti kalau misalkan saya ubah pernyataannya menjadi sidik jari Mike ada pada pintu rumah korban, nilai CF-nya juga akan otomatis berubah menjadi minus 1. Artinya ya negasi gitu ya, berarti sidik jarinya Mike itu nggak ada di pintu rumah korban. Kemudian kita misalkan menggunakan model forward chaining, oke? Karena di sini faktanya, evidence-nya atau antesidennya menyatakan sidik jari Mike ada pada pintu rumah korban. Kalau kita menggunakan metode forward, maka kita fokus dulu ke di antesidennya. Saya akan cari dari rule 1 sampai rule 6 mana yang antesidennya itu ada kalimat sidik jari dan pintu rumah korban. Ternyata ada pada rule ke-6. Di rule 6 dinyatakan bahwa jika sidik jari terdakwa ada pada pintu rumah korban, maka terdakwa dinyatakan bersalah.
dengan CF 0,7. Kita udah punya CF premisnya, kita juga sudah punya CF rule-nya. Maka untuk mencari CF hipotesisnya, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah atau Mike dinyatakan bersalah, kita tinggal mengkalikan minus 1 dengan 0,7. Kita dapat nilai CF bahwa Mike bersalah itu minus 0,7. Jadi kalau melihat dari fakta nomor 1, kemungkinan bahwa Mike bersalah itu minus. Artinya minus itu berarti Mike tidak bersalah. Oke, tapi itu baru fakta pertama. Kita lanjut lagi ke fakta berikutnya. Fakta nomor 2 sekarang. Fakta nomor 2, sidik jarinya Mike itu ada pada tubuh korban dengan nilai CF 1. Oke, sama seperti yang tadi, kita menggunakan metode forward, kita cari di rule 1 sampai 6 mana yang ada antisiden yang mengandung frase sidik jari dan tubuh korban. Kita lihat ternyata ada pada rule nomor 3. Di rule nomor 3 dikatakan bahwa jika sidik jari terdakwa ada pada tubuh korban, maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan nilai CF 0,4. Sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai CF hipotesis, Mike bersalah atau tidak, tinggal kita kalikan CF rule dengan CF evidence. Maka kita dapat nilai 0,4 juga. Nah, kalau kita ngelihat fakta kedua, ternyata Mike bersalah itu lebih ke arah benar karena nilainya positif dengan selang kepercayaan 0,4. Tadi minus 0,7, sekarang 0,4. Kita lanjut lagi. Kita lihat di fakta nomor 3 sekarang. Fakta nomor 3, pintu rumah korban itu tidak dikunci. Kita ngelihat ke rule nomor 4, di situ dikatakan jika rumah korban tidak terkunci, maka terdakwa punya kesempatan. Oke, dengan CF 0,9. Nah, di sini kita melihat ada hipotesis baru. Kalau tadi itu kan masing-masing hipotesisnya menyatakan terdakwa bersalah gitu ya. Tapi kalau di sini hipotesisnya itu bukan terdakwa bersalah, tapi terdakwa punya kesempatan. Berarti kita punya hipotesis baru, yaitu terdakwa punya kesempatan. Tinggal kita kalikan 1 dengan 0,9, kita dapat nilai 0,9. Artinya selang kepercayaan bahwa Mike itu punya kesempatan untuk menghabisi korban itu sebesar 0,9. Lanjut ke fakta nomor 4. Di sini dikatakan bahwa Mike tidak suka pada korban, CF-nya 0,7. Kita lihat di rule nomor 5. Ada pernyataan, jika terdakwa tidak suka pada korban, maka terdakwa punya motif. Anda lihat ada hipotesis baru lagi. Terdakwa punya motif. Sekarang kita cari nilai CF untuk hipotesis bahwa Mike itu punya motif untuk membunuh korban. Berarti tinggal kita kalikan sama dengan yang tadi. 0,7 saya kalikan dengan 0,6, kita dapat nilai 0,42 untuk CF hipotesis terdakwa punya motif. Oke. Lanjut ke fakta nomor 5, Mike punya alibi. Kita lihat di rule nomor 2, di situ dikatakan bahwa jika terdakwa punya alibi, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Hipotesisnya dinyatakan bersalah lagi dengan nilai CF minus 0,9. Berarti kita tinggal mengalihkan 0,9 dengan minus 0,9, kita dapatkan minus 0,81 untuk CF bersalah. Oke, dari situ kita bisa melihat bahwa mulai dari fakta nomor 1 hingga fakta nomor 5, kalau kita rekap, kita sudah mendapatkan 3 nilai CF bersalah. Ya, kita udah dapat 3 nilai CF bersalah. Yang pertama adalah nilainya minus 0,7 dari fakta nomor 1. Yang kedua adalah 0,4 dari fakta nomor 2, dan sekarang minus 0,81 itu dari fakta nomor 5. Kemudian kita juga mendapatkan nilai CF bahwa Mike punya kesempatan ya, dan CF
bahwa mic itu punya motif, gitu kan, yang masing-masing punya nilai CF sendiri-sendiri. Kebetulan saya lupa nilai CF-nya untuk kesempatan dan CF motif berapa, tapi yang jelas kita sekarang punya 3 nilai CF. CF bersalah, CF kesempatan, dan CF motif. Oke, sekarang kita lihat di rule nomor 1. Rule nomor 1 itu dikatakan bahwa jika terdakwa punya motif dan terdakwa punya kesempatan, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Nah, karena kita sudah punya nilai hipotesis untuk kesempatan dan hipotesis untuk motif yang sesuai dengan antecedent rule nomor 1, maka pada dasarnya kita bisa mendapatkan fakta-fakta tambahan. Fakta tambahannya adalah Mike punya motif dengan CF 0,42 dan Mike punya kesempatan dengan CF 0,9. Kalau ngelihat rule nomor 1, kita melihat bahwa di sini ada 2 premis. Premis pertama adalah terdakwa punya motif, premis kedua terdakwa punya kesempatan. Menggunakan model CFP untuk 2 premis, kita bisa menghitung nilai dari CF hipotesis. Kita pertama, karena di sini menggunakan operator N, maka kita cari nilai paling minimum. 0,42 dengan 0,9, minimumnya adalah 0,42. Berarti 0,42 ini yang akan saya kalikan dengan 0,7. Kita dapat nilai 0,294. Berarti sekarang kita punya 4 buah nilai CF bersalah, yaitu CF bersalah yang kita dapatkan dari fakta pertama minus 0,7, CF bersalah yang kita dapatkan dari fakta nomor 2 yaitu 0,4, CF bersalah yang kita dapatkan dari fakta nomor 5 yaitu minus 0,81, dan CF bersalah yang kita dapatkan dari fakta nomor 6 yaitu 0,294. Karena di sini ada 4 nilai CF yang sama untuk hipotesis, maka kita perlu untuk mengcombine keempatnya. Nah, untuk mengcombine nilai CF hipotesis yang jumlahnya lebih dari 2, itu pada dasarnya bisa banyak cara. Bisa misalkan saya gunakan cara kayak gini. Misalkan saya punya CF1, ada CF2, ada CF3, ada CF4. Cara pertama, kita bisa melakukan model combine yang kayak gini. CF1 saya combine dulu dengan CF2. Nanti hasil combine-nya saya combine lagi dengan CF3. Hasil combine dari CF ini kita combine lagi dengan CF4 sehingga nanti menghasilkan satu nilai CF akhir. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga CF1 saya combine dengan CF2, CF3 saya combine dengan CF4. Nanti hasilnya baru saya combine lagi. Bisa juga kayak gini. Yang jelas ini dan ini hasilnya pasti sama, ya, nggak mungkin beda. Oke, sekarang kita coba kita lakukan model combine yang seperti ini ya, yang seperti ini. Kita combine yang seperti ini. Jadi CF1 saya combine dulu dengan CF2, kemudian hasilnya saya combine lagi dengan CF3, dan hasilnya saya combine lagi dengan CF4. Sekarang kita coba combine CF1 dengan CF2 minus 0,7 dengan 0,4. Karena ada salah satu yang negatif, maka kita menggunakan persamaan yang kedua. Bagi yang bingung, nanti bisa dicek lagi di video sebelumnya tentang konsep dasar dari CF. Di situ untuk mengcombine nilai CF itu ada 3 persamaan. Ya, kita menggunakan persamaan yang kedua karena ada salah satu nilai CF yang nilainya negatif. Rumusnya ini CF old ditambah CF new dibagi 1 dikurangi nilai minimum antara CF old dan CF new. CF old-nya kita bisa kasih minus 0,7. Oke, CF old dan CF new ini bisa saya tukar-tukar ya. Kebetulan di sini saya tulis CF old-nya adalah minus 0,7 dan CF new-nya adalah 0,4. Kalau misalkan saya ubah CF old-nya adalah 0,4, CF new-nya itu 0,7, nggak ada masalah. Sama aja. Kalau nggak percaya nanti bisa Anda buktikan sendiri ya. Nggak ada bedanya ya. Baik.
Saya hitung, saya masukkan semuanya, ketemu nilai minus 0,5. Berarti sekarang kita punya nilai minus 0,5 untuk CF combine dari CF1 dan CF2. Berikutnya nilai minus 0,5 itu akan saya combine dengan CF3. Ya, CF3 itu nilainya minus 0,81. Karena kedua-duanya negatif, oke, kita menggunakan persamaan nomor 3. Rumusnya ini, CF old tambah CF new dikali 1 plus CF old. Saya masukkan, ketemu nilai minus 0,905. Sekarang yang terakhir, nilai ini saya combine dengan CF4. CF4 itu 0,294. Berarti menggunakan persamaan yang kedua lagi, karena salah satunya negatif. Dimasukkan semuanya, ketemu nilai minus 0,865. Ini merupakan nilai akhirnya. Artinya, kalau nilainya itu mendekati minus 1, berarti pernyataan Mike bersalah itu selang kepercayaannya mendekati ke kesalahan. Atau kalau mau diterjemahkan dalam menggunakan bahasa manusia, kita dapatkan Mike kemungkinan besar tidak bersalah karena nilai CF-nya itu mendekati minus 1. Oke? Seperti itu caranya untuk mengerjakan soal dengan menggunakan metode certain faktor. Saya harap Anda semuanya bisa memahami. Sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.